Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, pemirsa sekalian yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada kajian kita, kajian Ramadan pada hadis-hadis atau yang memuat hadis-hadis Rasulullah SAW yang memuat tentang pesan-pesan kehidupan atau pesan-pesan moral. Malam hari ini saya memiliki sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya sahabat Jabir mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sahabat Jabir mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf, wala khaira liman la ya'laf wa la yu'laf, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Pesan moral dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, al-mu'min itu, orang yang beriman itu, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman pada hari akhir. Semuanya itu, orang-orang mukmin itu, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang imannya itu tidak hanya di lisan, tapi imannya itu terucap oleh lisannya dan terpaku di dalam hatinya dan terwujud di dalam sikapnya. Itu punya ciri, kata Nabi Muhammad, punya ciri. Kalau ciri ini nggak ada pada dia, maka dia belum layak dikatakan sebagai seorang yang mukmin. Apa cirinya orang mukmin itu? Al-mu'minu ya'laf wa la yu'laf. Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Orang mukmin itu cirinya, sifatnya orang mukmin itu adalah orang yang dicintai karena mencintai. Dicintai karena mencintai. Jadi orang mukmin itu selalu cinta sama orang. Orang mukmin itu selalu mencari alasan sehingga dia merasa layak untuk mencintai orang tersebut. Jadi karena dia sifatnya seperti itu, dia berusaha menutup mata dan telinganya dari keburukan orang itu supaya dia nggak punya alasan untuk membenci. Jadi yang dilihat, yang dicari adalah kebaikannya supaya dia punya alasan untuk mencintai. Sehingga dia selalu mencintai. Sama semua orang dia cinta, sama semua orang dia sayang, sama semua orang dia berbaik sangka. Itu cirinya orang mukmin. Kalau orang mukmin nggak suka sama ini, nggak suka sama itu, benci sana, benci sini, terus kita suka menghina sana, menghina sini, merendahkan sana, merendahkan sini, karena melihat diri kita hebat, itu bukan mukmin, kata Nabi Muhammad. Karena mukmin itu adalah orang yang dicintai karena mencintai. Karena dia cinta, otomatis kalau dia sama semua orang dia cinta, dia akan berbuat baik pada semua orang. Sehingga semua orang akan cinta kepada dia. Itu sudah hukum alam, wajar. Jadi orang mukmin itu, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang bisa membuat lingkungannya menjadi lingkungan yang saling mencintai. Dan dimulai cinta itu dari dirinya. Dia cinta sana, cinta sini, sehingga lingkungannya semua menjadi cinta. Itu cirinya orang mukmin. Jadi orang mukmin itu tidak suka, orang mukmin itu berusaha untuk tidak membenci, dan dia mencari alasan untuk dia tidak punya alasan membenci orang lain. Itu sifat orang mukmin. Kemudian wala khaira liman la ya'laf wa la yu'laf. Liman la ya'laf wa la yu'laf. Maka tidak ada kebaikan orang yang tidak bisa menyatukan masyarakatnya dalam cinta. Orang itu, pemirsa, kalau sudah saling mencintai, maka antara yang saling mencintai itu selalu ingin berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kepada yang dicintai. Kita cinta sama seseorang nih, kita akan berusaha bagaimana membuat seseorang yang kita cintai itu tidak tersinggung, tidak sakit hati, tidak marah, tidak benci. Kita akan lakukan apa saja untuk membuat yang kita cintai itu menjadi senang. Siapapun itu.
Pasti akan seperti itu. Nah, sehingga orang yang kita cintai itu merasakan manfaat dan kebaikan dari kita. Sehingga dia pun kalau akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada yang mencintai dia. Kalau toh dia tidak bisa memberikan yang terbaik kepada yang mencintai dia, paling tidak dia akan menjaga dirinya untuk tidak merugikan orang yang mencintai dia. Nah, itu cirinya mukmin. Jadi, kalau Anda merasa sebagai seorang mukmin, jangan suka tebar fitnah. Jangan suka adu domba. Jangan suka memicu kemarahan orang. Jangan suka bikin keributan. Karena itu bukan cirinya mukmin. Cirinya orang mukmin itu adalah orang yang dicintai karena saling mencintai, atau dalam arti yang lain, orang yang mencintai sehingga dia patut dicintai. Itu cirinya orang mukmin. Ya, jadi sekarang ya, sebagaimana saya sampaikan ya, dari awal kajian ini kita kepingin mendengarkan hadis-hadis ini supaya kita itu bisa soleh secara ubudiyah kita, dalam hubungan kita dengan Allah kita soleh, dan kita juga bisa soleh secara sosial. Kenapa? Karena kita hidup di dunia, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu masyarakat keluarga, masyarakat tetangga, masyarakat banyak ya, yang secara umum ini ya, kita berinteraksi dengan orang-orang ini ya. Makanya Islam menuntut setiap penganutnya untuk bisa soleh secara ubudiyah dan soleh secara sosial. Nah, soleh secara sosial itu bagaimana? Membuat hubungan yang baik antar sesama. Soleh sosial itu bagaimana? Seperti yang Nabi Muhammad tadi sampaikan, bahwa seorang mukmin itu adalah orang yang sibuk mencintai sehingga membuat lingkungannya ya, sibuk untuk membalas cintanya. Akhirnya apa? Saling cinta. Kalau sudah saling cinta, pasti nanti yang akan tampak dari sikap mereka itu adalah sikap-sikap yang baik. Yang tampak pasti adalah sikap-sikap yang baik. Itu cirinya mukmin. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling hebat manusia yang keberadaannya bisa membawa manfaat bagi orang lain. Bagaimana itu? Manusia yang bisa bikin orang bodoh jadi pintar, orang lapar jadi kenyang, orang susah jadi senang. Nah, ya. Itu manusia yang hebat kata Nabi Muhammad. Khairun nas. Nabi Muhammad tidak mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak tahajudnya, yang banyak ininya, zikirnya. Enggak. Rasulullah bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya bisa memberikan banyak manfaat buat orang lain. Nah, makanya ya, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang memberikan manfaat, minimal jangan menjadi orang yang merugikan orang lain. Kita merugikan orang lain, apakah dengan sikap kita, dengan omongan kita, dengan apa sajalah. Itu khairun nas. Artinya di sini apa? Kalau kita hanya baik hubungan kita dengan Allah dan kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan sesama, maka kita belum mencapai kesempurnaan. Bahkan kita belum layak untuk menjadi penghuni surga atau orang-orang yang pantas menghuni surga. Karena orang yang pantas menghuni surga itu adalah orang yang baik hubungannya dengan Sang Khalik, dengan penciptanya, yaitu Allah SWT, dan baik hubungannya dengan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Makhluk itu bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa alam. Semua ini adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kita bisa ramah lingkungan, ramah pergaulan. Ya. Dengan lingkungan kita ramah, dengan masyarakat kita ramah, ya, berakhlak. Nah, itu ciri daripada seorang mukmin. Jadi kata Nabi Muhammad, ya, orang mukmin itu adalah orang yang suka menebar cinta, ya, sehingga menjadikan lingkungannya lingkungan yang penuh dengan cinta dan mereka semua sibuk saling mencintai satu sama lain. Nah, mari ini kita budayakan, ya, pemirsa sekalian yang berbahagia. Apa enaknya hidup menjadi pembenci itu? Apa enaknya? Apa nikmatnya
hidup punya musuh, nggak ada nikmatnya. Yang nikmat itu adalah orang yang hidup, dia punya 1000 pecinta. Dia punya 1000 orang yang dia cintai. Ya, itu nikmat. Tapi hidup itu akan penuh dengan derita. Ketika kita punya satu saja musuh. Itu akan mengusik kebahagiaan kita. Ya, nggak enak. Kita hidup punya musuh itu nggak enak. Terusik. Kita punya kelebihan, kita punya harta, kita punya uang, kita punya mobil, kita punya rumah mewah, kita punya segalanya. Tapi ada satu orang yang memusuhi kita, kebahagiaan kita itu akan terusik. Entah berapa persen, pasti itu berkurang itu bahagia gara-gara satu musuh. Nah, ya. Oleh karena itu, mari ya kita menjadi orang-orang yang menebar kasih, menebar cinta, supaya hidup ini akan menjadi bahagia. Demikian, semoga kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran daripada hadis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.